Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat Holistik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tetap masih bersama Pak Puji Hartanto yang kita akan membahas terkait dengan masalah-masalah kesehatan dibanding secara holistik. Untuk kali ini kita akan coba membahas ini Pak, dalam artian membahas ini Pak, produk yang di sini ya. Di sini ada namanya ini minyak urotang ya. Minyak urotang. Dan ini kalau dilihat dari historinya sudah cukup lama untuk produk ini dan bisa dikatakan berdasarkan data yang ada di kami untuk urotang ini termasuk kategori yang banyak digunakan terutama untuk membantu pasien-pasien, membantu klien-klien yang ada keluhan di sekitar terkait dengan urat, otot. Kalau secara ini Pak Puji mungkin bisa diceritakan sebelumnya terkait dengan mungkin sejarah atau mungkin latar belakang pembuatan produk ini, terus terkait dengan sifat, karakter atau mungkin fungsi utama produk ini sampai bisa dalam artian bisa lebih diterima dalam artian diterima secara umum menyelesaikan banyak kasus yang terkait dengan masalah mungkin organ gerak gitu, urat, otot dan tulang gitu. Baik ya. Jadi teman-teman, dulunya sebenarnya saya itu tukang pijet, pijet keliling lah, pijet keliling. Saya dulu pakai minyak itu dari minyak tawon, kemudian ada minyak yang dari Cina itu yang kering sekali, panas itu untuk mijet. Nah, kalau udah buat mijet seharian, jangan sampai nempel itu. Apalagi lagi kencing, waduh panas sekali itu. Itu nempel untuk cuci kan, itu. Kemudian ternyata dalam proses pembuatan minyak itu ada alur yang harus kita pahami. Ini minyak itu buat urut. Kalau urut itu harus licin. Licin dan kandungan penghangatnya tidak boleh terlalu banyak, terutama minyak yang sifatnya hangat itu. Karena minyak hangat itu pasti kering. Ini kan ada minyak yang keringnya. Ada misalnya minyak cengkehnya ada. Ini kering gitu. Keset kan ya. Kalau buat ini memang spesialis bukan untuk mijat ini. Ini urotang itu ini minyaknya sifatnya cenderung kering ya, hangat kering. Memperkuat, menghangatkan area otot, kulit dan sebagainya. Otot, kulit dan otot kulit otot kulit terus tulang, tapi tulang nggak bisa sampai ke dalamnya. Nah, kemudian terutama di persendian ini di otot-ototnya, maka dia digunakan untuk rematik. Jadi ini menghilangkan dingin yang menyerang persendian dan kulit dan otot. Spesialisnya di situ. Berarti dingin ya ini Pak ya berarti ya. Dalam artian untuk kasus dingin. Nah, rematik kan lembab dingin. Nah, ini bisa untuk membuang lembab dingin yang ada di otot, mau di betis, mau di pinggang dan sebagainya. Maka pada kasus yang sifatnya panas, tipe tubuhnya panas, ototnya panas, pakai ini nggak cocok. Pas ya tadi. Tapi banyak yang cocok karena orang Indonesia hampir sebagian besar itu lembab dingin. Gitu. Makanya ini banyak digunakan untuk kasus itu. Jadi sifatnya agak kering ini. Jadi nggak licin banget lah ini. Karena memang peruntukannya bukan itu aja. Berarti untuk cuman sekedar dalam artian oles bukan urut ya berarti. Ya, bukan urut. Nah, ini kalau ini hampir mana yang susut ya? Ini hampir mirip, sama-sama hampir keringnya, cuma lebih kering ini. Oh, lebih kering justru lebih kering urotang, lebih kering urotang. Ini agak licin dikit. Ya, maka baunya beda. Kalau ini baunya harum segar, ini agak ada bau-bau gimana karena ada minyak lentiknya kan. Nah, ini juga ada minyak lentiknya, cuma jumlahnya sedikit. Nah, sebagai penyeimbang aja. Nah, di sini agak lebih banyak, maka ini lebih licin. Nah, kemudian bedanya komposisi
ramuan yang dicampurkan juga berbeda. Sama-sama mungkin penghangatnya. Contoh ya, ini ada minyak cengkehnya ada misalnya. Iya. Terus ada minyak penghangat yang lain ada, ini juga ada, sama. Itu. Tapi ketika ramuannya berbeda, fungsinya berbeda. Ini. Nah, ini ke urat otot ini lebih banyak yang dulu spesialisnya kan untuk menyusutkan perut ini. Menyusutkan perut itu, dan sekali oles itu ketika gas di dalam perutnya berkurang, maka lingkar perutnya jangka setengah jam itu bisa 2 sampai 8 cm. 8 cm dengan catatan tambahan Pak, untuk perut yang seperti apa? Tipe yang perut yang lembab, dingin, dan banyak gasnya biasanya. Karena mungkin kalau untuk jadi lingkar pinggangnya itu berkurang karena perutnya jadi nyaman, gas yang terbentuk di dalam terdistribusi secara merata kemudian dikeluarkan atau diserap kembali, sehingga apa? Perutnya jadi kecil. Ya. Nah, kalau penggunaan jangka panjang, lemak-lemaknya berkurang jadi lebih singset itu. Tapi dia istilahnya berat badannya tetap. Karena kalau dia berat badan berkurang, biasanya karena kelembabannya berkurang. Contoh ya, kelembapan itu menaikkan berat badan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Saya makan yang lembab ya, itu berat badannya langsung. Terus untuk menghilangkan, saya misalnya hari ini saya nggak makan, berat badan saya 75 misalnya. Terus rasanya badan lemah, letih, lesu, perutnya kembung, rasanya tidak enak. Saya minum ramuan yang sifatnya membuang lembab. Begitu perut saya nyaman, tubuh jadi ringan, ditimbang lagi bisa turun 1 kilo. Karena itu berarti karena lembab. Padahal tidak buang, tidak kencing, tidak buang BAB. Lembab itu kan menjadikan energi itu jadi apa? Terikat sehingga tubuh tidak panas. Kemudian unsur-unsur yang bersifat dingin itu mengeram di situ. Nah, begitu kita minum yang hangat, keringat kita keluar, kemudian kelembapan unsur yang dingin terlepas, sehingga bisa 1 kilo itu 1 jam loh ya. 1 kilo, berarti berkurang 1 kilo untuk 1 kilo. Itu udah saya lihat, oh berarti ini pengaruh lembab itu terhadap timbangan berat badan itu luar biasa. Berarti apa? Bukan karena isi ada makanan dan sebagainya. Kalau makan lagi ya naik lagi. Itu. Tapi naik karena diisi. Ini kan tidak diisi, tapi hanya minum ramuan pembuang lembab. Itu salah satu. Namanya artian berarti tidak ada zat-zat yang keluar dalam itu masih utuh berarti air tidak keluar dengan buangan kecil atau tidak ada BAB. Berarti secara hanya karena ikatan lembab itu terurai sehingga unsur yang sifatnya air itu jadi terdistribusi merata. Nah, itu merata kemudian dibuang lewat pori-pori itu dalam bentuk embusan energi. Nah, itu yang nggak kebaca, itu bisa turun, dan itu sudah saya buktikan. Begitu saya makan yang lembab lagi, langsung naik lagi dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian kalau ini untuk urat otot, kalau susut perut itu yang terkenal nih ya sekarang itu melancarkan BAB. Oh, malah susu. Iya. Melancarkan BAB. Jadi ketika dioles di perut, di pinggang, anak kecil yang nggak bisa BAB sampai 2 hari itu bisa BAB, hanya dioles ringan. Itu bukan bayi ya. Kalau masih 1 tahun ya tipis sekali lah. Itu sudah berasa itu. Nah, orang dewasa itu termasuk ketika menstruasi nggak lancar dioleskan di pusar di bawah itu menstruasinya lancar. Padahal ini istilahnya pikiran kita nggak nyampe ke sana waktu itu. Oh, berarti cara kerjanya seperti itu. Itu. Berarti lebih ini yang perlu dipegang. Berarti prinsipnya kalau ini kan berarti kan hangat kering ya Pak ya. Kalau ini berarti kering. Ya hangat kering, tapi karakternya beda. Beda ramuan beda. Soalnya kan mungkin kita banyak terpatok dengan nama ya. Iya. Nama produk suatu produk, padahal berarti itu kan ketika itu prinsipnya dipegang sebenarnya ada keluhan lainnya sebenarnya bisa dibantu dengan ini gitu ya Pak ya. Contoh, ini sama-sama hangat ya. Ini dioles di perut nggak melancarkan BAB. Tapi bisa mengecilkan dalam artian ketika ada perut lembab itu kembung enggak.
Karena memang spesialis dia di membuang kelembapan di urat otot. Tapi kalau ini memang spesialis di sistem cerna. Gitu. Jadi dibuat memang, walaupun komposisi campurannya hampir mirip, perbedaan prosentase antara kekeringan dan kelembabannya itu ini agak licin itu, bedanya enggak jauh. Tapi yang menjadi tolok ukur itu di komposisi. Jadi berubah komposisi maka berubahlah situasi. Kerja, manfaat, fungsi utama juga berubah juga. Dalam arti Pak ini tadi mungkin yang menyoroti terkait dengan kondisi atau tipe. Sebenarnya kalau melihat tipe tubuh itu ada terkait dengan ini mungkin kaitannya sama kegemukan ya, berarti ini kan lebih ke lembab dingin. Sebenarnya kan selain itu mungkin juga sahabat holistik juga menanyakan terkait sebenarnya untuk kondisi seperti apa yang tidak bisa, dalam artian saya udah pakai kok, udah berkali-kali. Misalnya ya, ini dia pakai ini, tapi dia makannya lembab dingin. Meskipun kondisinya sudah pas, dalam artian dia kondisinya lembab dingin berarti pas kan, berarti kan cocok ya. Makanya dia menetralkan apa yang dikerjakan ini, itu yang pertama. Yang kedua, ini pun sekarang ini dijadikan teman-teman ini jadi ini yang kayaknya dua ini paling sering dua ini harus ada di rumah. P3K berarti. P3K. Ini untuk rematik. Kalau lagi mulas masuk angin, perut kembung masuk angin, pakai ini susut perut. Padahal ini kan tadinya untuk menyusutkan pinggang, tapi kemudian digunakan untuk masuk angin. Anak-anak, orang dewasa, perutnya kembung, mual, diare, itu pada pakai ini dan testimoninya banyak yang membaik. Oh, berarti sifat hangatnya memperbaiki sirkulasi di sistem cernanya gitu. Ini areanya di sistem cerna. Areanya itu. Berarti nih meskipun secara karakter sifatnya hampir sama, cuman afinitas ya bisa dikatakan cara kerjanya arah tujuan kerjanya berbeda, yang pastinya akan menghasilkan efek yang berbeda. Dalam artian mungkin dari informasi ini nanti sahabat holistik kalian bisa lebih dalam artian lebih bisa menempatkan sesuai dengan sebenarnya apa sih yang dimaui produk ini, untuk kasus-kasus apa yang bisa dibantu dengan produk ini. Demikian sahabat holistik untuk informasi kali ini terkait dengan urotan dan juga susu perut ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.